Om Swastiastu, salam sehat. Saya mau bahas sedikit tentang kesulinggihan. Karena minggu terakhir ini viral sekali tentang sulinggih. Banyak orang bicara umur muda sulinggih ya, sehingga tidak mampu melawan dirinya, masih tegang-tegang yang di bawah, pengen ini, pengen itulah, ngertilah ya. Buat saya itu umur sebenarnya tidak menjadi ukuran bisa tidaknya orang jadi sulinggih. Yang buat saya adalah kemampuan seseorang untuk melawan dirinya sendiri. Nah itu kalau buat saya sih ya. Makanya Tuhan ajarkan catur asrama. Masa brahmacari itu masa anak-anak, masa bermain. Kemudian masa berumah tangga. Kemudian masa mulai sedikit demi sedikit menghilangkan keinginan-keinginan duniawi, dan terakhir sudah fokus terhubung, fokus sama Tuhan, tidak ada beban lagi kepada keluarga, kepada dunia dan sebagainya ya. Saya kira itu kalau saya sih pribadi gitu. Umur tidak menjadi ukuran, sebab Adi Sankaraja umur 8 tahun sudah hafal Weda, catur Weda. Tapi di diksi sulinggihnya saya kurang tahu. Dan yang Wijendra juga umur 20 tahun berangkat ke Bali. Nah, mungkin di diksi sekitar umur 25, kan 2 kali itu. Di diksi Buddha dan Siwa. Nah, jadi buat saya umur nggak penting ya. Yang penting kemampuan untuk melawan diri sendiri. Jadi itu ini yang terjadi sekarang adalah akibat dari polemik konflik antara Sampradaya dengan Hindu Bali, sehingga merembet masuk ke Bhagavad Gita, masuk ke Krishna, sekarang sulinggih. Nah, ini akibat dari lamanya polemik ini dibiarkan begitu saja oleh PHDI pusat. Satupun bapak-bapak di PHDI pusat mengeluarkan sepatah kata untuk menyelesaikan polemik yang terjadi sekarang. Jadi kalau ini dibiarkan, jujur-jujur saja, ini akan bertambah panas. Jadi pihak PHDI hanya mengandalkan aturan, menunggu Mahasabha Oktober. Nah, ini masih lama nih. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau ini semakin panas nih. Seperti itu. Padahal Sampradaya jelas tidak sesuai dengan Nusantara, agama Hindu Bali. Bahkan di ADART-nya sudah terpampang jelas di situ. Mengayomi, membina kearifan lokal Indonesia, bukan asing. Walaupun Sampradaya mengklaim bahwa itu Weda, kita tidak bicara Weda. Weda itu luas, dan Weda itu sudah dijalankan, disesuaikan di Bali, di Nusantara ini, dibumikan. Jadi ajaran-ajaran nilai-nilainya udah menyatu dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga lontar-lontar kita semuanya, tatu-tatu kita kecuali lontar-lontar Bisame ya, itu semua sudah sesuai Weda. Pertama lontar tatu, stuti stawe misalnya, semua sesuai Weda. Satu pun tidak sesuai. Bahkan Bali boleh dikatakan aplikasi daripada catur Weda. Sehingga di Bali yang diambil hanya kepala-kepalanya, pokok-pokoknya saja. Dan sudah produk Bali. Nah ini, dan Weda itu kan sifatnya seperti air. Jadi yang namanya air kemanapun mengalir sesuai bentuknya. Ini udah bentuk Nusantara, frameworknya udah Nusantara. Identitas kita Nusantara. Di Bali identitasnya. Jadi jangan pernah coba-coba
hanya karena kata Hindu kemudian mencoba-coba disamakan, apalagi menyalahkan ini itu, kemudian ingin menguasai. Nah, ini kan dapat perlawanan yang keras seperti sekarang ini. Dulu juga tahun 84 sudah pernah bukan perlawanan. Nah, kembali kepada PHDI ini. Ini suka tidak suka bapak-bapak di sana ini harus mengakui bahwa ini kegagalan PHDI. Dulu pernah pecah jadi dua. Sekarang lagi konflik dengan masyarakat Bali secara menyeluruh. Nah, ini harus berpikir jernih bapak-bapak itu. Apalagi PHDI itu kan lembaga majelis keagamaan Hindu yang berdasarkan Weda. Sementara Weda esensinya, hakikatnya adalah pengorbanan. Semua kitab suci di dunia itu adalah pengorbanan. Tidak ada yang enak-enak kalau kita ngomong kitab suci. Semua pengorbanan. Jadi ngayah. Kalau sudah ngayah, kemudian nggak dapat gaji, nggak seberapa, nggak ada imbalan apa, lalu gagal. Kenapa sih takut mundur gitu? Jadi benar-benar saya nggak habis pikir. Kalau misal ada uang jutaan, gaji puluhan juta, ratusan juta, malu apa nggak mau mundur itu ya masih cengli lah, masih wajar-wajar. Ini ngayah kok. Bahkan saya baru tahu ada pengurus PHDI udah sampai 20 tahun. Kayak nggak ada orang aja dia. Itu. Jadi akuilah bahwa ini gagal. Terlepas dari salah dan benar, yang penting gagal. Ini sudah hasilnya seperti ini sekarang ini. Itu. Jadi semoga saja bapak-bapak ini sudah berumur, lebih umur dari saya, lebih paham, apalagi mantan-mantan pejabat-pejabat tinggi, ngerti lah dibandingkan dengan orang awam seperti saya ini. Itu apa namanya itu, memberikan contoh lah, panutan kepada generasi mendatang umat Hindu. Itu. Nah, kembali kita bicara Sulinggih ini. Hanya karena segelintir Sulinggih, jadi rusak susu sebelanga. Banyak sekali saya melihat, saya pernah berkunjung diskusi dengan Sulinggih-Sulinggih, udah lingsir-lingsir, dan beliau sangat humble, sangat sopan, santun, memberikan tahu. Jadi apa yang ada di pikiran saya sebelumnya itu tidak salah. Saya kira tuh Sulinggih ini fanatik, feodal, enggak. Mereka baik-baik semua, dan benar-benar merasa nyaman gitu. Itu banyak sekali Sulinggih seperti itu saya temui. Ini hanya segelintir rusak susu sebelanga. Makanya sebelum menjadi Sulinggih itu kenali diri dulu. Setelah mengenali diri, tahu mana kelemahan, mana kekuatan. Sehingga untuk memutuskan untuk menjadi Sulinggih itu dengan pikiran yang jernih dan sehat. Nah, ketika sudah didikse, mau tidak mau harus mengikuti sesana Sulinggih. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu. Jika itu dilakukan semua Sulinggih, saya kira semua orang akan memuliakan, menyucikan Sulinggih. Tidak seperti sekarang. Ya, banyak sekali Sulinggih, bahkan ada yang massal, main ageman seenaknya, dirubah-rubah. Sehingga rasa hormat Krama Bali terhadap Sulinggih sekarang ini menjadi sangat berkurang. Ini semua saya tidak tahu kenapa, tapi yang jelas yang saya pikir adalah karena masuknya sampradaya ke bumi Indonesia ini. Itu kalau menurut saya tuh. Jadi biarkanlah kami ini berkembang sesuai dengan tradisi kami, jangan diganggu-ganggu lagi. Dan bapak-bapak di PHDI,
tolong berpikir jernih bahwa Bapak ini gagal. Dan harus segera menuntaskan polemik ini. Memang berat karena harga diri, karena apa, buang itu jauh-jauh, karena ada hukum Tuhan kok. Ya, karena ada hukum Tuhan. Jadi legowo lah, kalau sudah gagal yang mundur. Gitu. Kalau memang ada tuntutan dari Bali, Sampradaya ini tidak sesuai dengan Dreste Bali, dengan Hindu Nusantara, ya harus dikeluarkan. Nah, sebagai semeton, tentu kita beragama ini diajarkan saling mengasihi, kemudian saling menolong, saling memaafkan, seperti ajaran-ajaran Weda. Tentu dengan sikap legowo itu kita berangkulan lagi. Tapi kalimat-kalimat bijaksana, kemudian sloka-sloka Weda, mantra-mantra Weda yang kasih sayang, penuh kasih, tidak berlaku buat ajaran. Kalau buat manusia iya. Karena ajaran tak bisa ditolerir lagi. Kalau sudah tidak cocok, ya harus keluar. Tegas itu. Jadi tidak ada alasan apapun. Jadi, saya kira itu ya. Dan saya juga kalau boleh berpesan pada Sulinggih semuanya yang saya sucikan, tolonglah berlaku seperti seorang Sulinggih, melaksanakan ageman Bali sesuai warisan leluhur. Kalau itu tidak, jangan lagi coba-coba untuk mempengaruhi, kemudian masuk pura, membawa ritual yang lain-lain yang tidak sesuai dengan Dreste Bali. Saya kira itu ya. Jadi hidup ini, kita ini kita ini sudah kecil katanya. Bali ini kecil, jangan berantem sama semeton. Nah, harusnya kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat bijak itu buat bapak-bapak yang pro Sampradaya, buat bapak-bapak yang atau saudara-saudara atau semeton-semeton yang sudah masuk Sampradaya. Kalau itu diresapi bahasa itu kita sudah kecil, jangan berantem. Terus kenapa membawa hal yang berbeda, yang memicu untuk berantem, untuk memecah? Nah, itu saya kira itu ya untuk malam ini. Semoga ke depan pengalaman adalah guru yang terbaik, menjadikan ini lebih baik. Bapak PHDI, silahkan cabut atau selesaikan cepat polemik ini, dan setelah itu Bapak legowo mundur saja. Masih banyak anak-anak muda ya, orang muda Bali yang siap melaksanakan tugas itu dengan ngayah, benar-benar sesuai esensi Weda, yaitu pengorbanan. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.